Ledakan terdengar di Doha, Qatar. Menurut media setempat, sekitar 15 jet tempur melancarkan 12 serangan udara. Serangan menghantam bangunan tempat tinggal. Militer Israel menginformasi bahwa mereka melakukan serangan itu dan menyatakan mereka menargetkan kepemimpinan senior Hamas. Qatar pun bersiap melancarkan serangan balasan lantaran serangan Israel ini melanggar hukum internasional. أيضا تجاوز ليس القوانين الدولية فحسب بل المعايير الأخلاقية. نحن نتحدث عن دولة وسيطة تستضيف مفاوضات بشكل رسمي وبوساطة رسمية وبحضور وفود هذه الدولة التي أرسلت هذه الصواريخ للهجوم على الوفد المفاوض من الطرف الآخر. Bukan kali ini saja, Israel telah berulang kali melanggar hukum internasional dengan terus menyerang Gaza, Palestina. Targetnya pun bukanlah militer melainkan sipil. Ironisnya, hingga kini belum ada sanksi atau hukuman bagi Israel. Presiden Prabowo pun ikut menyoroti maraknya pelanggaran hukum internasional dalam pertemuan dengan pimpinan negara anggota BRICS. Bahkan Prabowo terang-terangan menyebut negara berkuasa mengintimidasi negara lemah. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapon. We consider now this is the time that BRICS must continue to evolve. Saat ini Israel terus menyerang Gaza tanpa henti. Mereka juga mengeluarkan selebaran evakuasi bagi 1 jiwa warga Gaza, Palestina. Padahal saat ini tidak ada tempat aman dari serangan tentara Zionis Israel. Halo, selamat siang pemirsa. Tenggat waktu 17+8, tuntutan rakyat telah lewat. Warga menanti tindak lanjut dari pemerintah. Sementara hari ini Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudisadewa, jalani rapat kerja perdana di DPR RI. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan dari para pemimpin bangsa. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, mahasiswa kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Mereka datang untuk menagih janji tuntutan rakyat 17+8. BEM Universitas Indonesia kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Demo yang disebut Rakyat Tagih Janji ini diinisiasi oleh BEM UI untuk menagih janji anggota DPR RI akan tuntutan 17+8 yang sempat diberikan pada awal September lalu. Ketua BEM UI Atan Zayid Sultan menyebut banyak poin dari tuntutan 17+8 yang belum dipenuhi. Di antaranya berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, reformasi DPR RI, hingga kesejahteraan buruh berupa penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah. Sebelumnya, perwakilan BEM seluruh Indonesia diundang ke Istana. Kedatangan mereka diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Mendikti-Saintek Brian Yuliarto. Dialog menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa. Mahasiswa pun menyebut aksi demo masih akan terus berlanjut hingga semua tuntutan 17+8 dipenuhi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, tenggat waktu 17+8 tuntutan rakyat telah lewat. Sejumlah tuntutan pun telah dipenuhi, namun masih ada tuntutan yang hingga kini belum diselesaikan.
Aksi unjuk rasa yang digelar akhir Agustus melahirkan 17+8 tuntutan rakyat. Pemerintah baik eksekutif maupun legislatif terus berusaha memenuhi tuntutan rakyat. Salah satunya terkait penegakan hukum bagi penabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Sidang kode etik pun untuk 2 tersangka berat pun telah digelar. Hasilnya, Kompol Kosmas Kajugai dipecat dengan tidak hormat. Sementara personel Brimob yang mengendarai mobil taktis Bribka Rohmat didemosi selama 7 tahun. Tak hanya itu, keduanya berpeluang untuk dipidana. Terhadap 2 orang yang sudah disidangkan itu, mereka telah melakukan satu tindakan yang tidak profesional dan telah diambil juga satu putusan etik terhadap ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas tersebut. Dan terhadap 2 orang yang sudah diberikan putusan etik itu selanjutnya akan diambil satu langkah hukum pidana. Jadi kalau kemarin saya mengatakan tidak tertutup kemungkinan akan diambil langkah pidana, hari ini dari rapat ini sudah diterima satu laporan dari kepolisian bahwa terhadap 2 orang yang tidak profesional itu akan dilanjutkan ke persidangan di peradilan umum, akan didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Tidak hanya itu, anggota DPR juga telah menjawab sejumlah tuntutan rakyat. Sejumlah tuntutan yang telah dipenuhi adalah DPR sepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI sejak 31 Agustus 2025. DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR RI terhitung sejak 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, meliputi biaya langganan daya listrik dan jasa telepon, biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Namun hingga kini, masih ada tuntutan yang belum dipenuhi. Tuntutan ini diantaranya adalah reformasi perpajakan hingga pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor. Warga memberikan waktu 1 tahun untuk memenuhi tuntutan rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya DPR, DPRD di sejumlah daerah ternyata juga menerima tunjangan fantastis. Di Kota Bekasi, anggota DPRD juga dapatkan tunjangan transportasi dan komunikasi yang mencapai 24 juta rupiah setiap bulannya. Jajaran DPRD Bekasi menjadi sorotan publik setelah mendapatkan anggaran fantastis setiap bulannya. Mereka mendapatkan tunjangan rumah sebesar 46 hingga 53 juta rupiah. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan tunjangan transportasi dan komunikasi sebesar 14 hingga 23 juta rupiah per bulan. Kepala Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani, beralasan tunjangan diberikan lantaran saat ini anggota DPRD tidak diberikan mobil dinas. Karena DPRD tidak diberikan kendaraan dinas, maka diberikan tunjangan kendaraan. Tentunya tunjangan kendaraan ini untuk operasional, Dewan yang terhormat melakukan mobilisasi untuk datang dan hadir ke konstituen, ke masyarakat, gitu ya. Itu makanya diberikan tunjangan transportasi yang tetap, semuanya juga mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan. Tunjangan ini diberikan berdasar peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017. Sementara saat ini upah minimum Kota Bekasi sebesar 5,6 juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 68 orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan akhir Agustus masih ditahan. Salah satunya adalah Del Pedro Marhaen. Tetaplah bersama kami di Pemimpin Rakyat. Ada masih di Pemimpin Rakyat, pemirsa. Hingga kini polisi masih menahan 68 warga yang diduga melakukan sejumlah pelanggaran pada aksi massa akhir Agustus lalu. Menko Kumham IMIPAS RI Yusril Iza Mahendra bertemu dan berdialog dengan sejumlah tersangka demo ricuh yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Salah satu yang ditemui yakni tersangka kasus dugaan pengasutan Del Pedro Marhaen.
Mereka dialog terkait kasus hukum yang menjerat Del Pedro serta terkait upaya pembelaan yang merupakan hak Del Pedro sebagai tersangka. Saat ini masih ada 68 warga yang ditahan dan diperiksa polisi. Selain kasus dugaan penghasutan, tahanan ini juga diduga terlibat perusakan hingga kerusuhan pada akhir Agustus lalu. Sempat berbincang-bincang dan berdialog dengan semua tahanan. Jadi kami ingin menegaskan bahwa dari 1.400-an orang yang ditahan selama demonstrasi berlangsung, sudah dibebaskan sebagian besar, dan hari ini yang tersisa ada 68 orang, dan dari 68 orang itu ada 2 orang wanita dan 1 orang yang berumur pas 18 tahun. Kami berdialog dengan semua, termasuk dengan Del Pedro Marhaen yang juga ditahan di rumah tahanan. Sementara pemirsa, tim redaksi iNews berhasil mendapatkan kesaksian dari salah satu pengunjuk rasa bayaran yang ikut dalam kerusuhan pada akhir Agustus lalu. Dalam program iNews Files, ia buka-bukaan soal besaran yang diterimanya untuk ikut unjuk rasa. Tanya lagi abang, besok apa kegiatan? Kalau abang nggak ada kesibukan, abang mau ikut saya besok? Kemana bang? Kita demo. Sementara dari dia, kita dapat pekerjaan yang bergabung aja sama masa ini, 200.000 dibayar. Ini bang, buat beli rokok kalian, 200.000 bagi kami sangat gede. Bagi kami pekerja kasar yang serabutan nggak? Dengan resiko yang nggak ada, bisa dibilang nggak ada, cuman berbaur ke masa. Pemirsa, 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perusakan dan penjarahan di rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain ke-11 orang ini, polisi masih memburu pelaku lainnya. Hingga kini polisi masih menyelidiki aksi penjarahan rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 11 orang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka pengerusakan dan penjarahan. Para tersangka ini adalah warga Tangerang Selatan dan Jakarta. Mereka berperan aktif melakukan tindak pidana di rumah Sri Mulyani. Jadi perlu kami sampaikan untuk terkait kasus pencurian dengan pemberatan dan kasus pengerusakan rumah dari Ibu Sri Mulyani. Alhamdulillah, puji Tuhan, sampai saat ini kita sudah menangkap dan melakukan penahanan terhadap 11 orang tersangka. Ini adalah pelaku aktif yang melakukan tindak pidana tersebut. Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman, pemeriksaan, serta kami akan melakukan pengembangan. Ke-11 tersangka masih diperiksa intensif di Polres Tangerang Selatan, sementara tersangka lainnya masih terus diburu polisi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Rapat perdana di DPR, Menteri Keuangan berjanji akan berhati-hati dalam berbicara. Pemimpin rakyat segera kembali. Kembali di Pemimpin Rakyat, pemirsa, hari ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa jalani rapat kerja perdana dengan DPR RI. Di depan jajaran Komisi 11 DPR RI, Menkyu Purbaya menyampaikan dirinya akan lebih berhati-hati dalam berbicara. Dalam rapat kali ini, Menkyu yang baru saja dilantik ditemani oleh 3 Wamenkyu, yaitu Thomas Juwandono, Suhasil Nazara, dan Anggito Abimanyu. Rapat yang membahas rancangan anggaran 2026 ini menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 hingga 7%. Ini Pak, kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan, betul Pak. Biasanya sebagai LPS. Kalau waktu ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Makasih, Pak. Pada tahun 2026 pertumbuhan ekonomi ditargetkan dapat mencapai 5,4%.
dengan konsumsi rumah tangga yang masih menjadi kontributor utama diperkirakan tumbuh 5,2%. Investasi ditargetkan tumbuh 5,2%, diwujudkan melalui penguatan peran Danantara untuk akselerasi investasi yang produktif pada sektor-sektor yang bernilai. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Selain bersilaturahmi, Gibran juga ucapkan selamat ulang tahun kepada SBY. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Kevin Pakan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Bersama istrinya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Gibran bersama istrinya Selvi juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun pada SBY yang genap berusia 76 tahun. Gibran dan Selvi kemudian diajak SBY berkeliling rumahnya. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai pertemuan itu. Tadi Pak SBY cerita ya Pak Wapres beliau tadi hadir untuk mengucapkan ulang tahun dan tentunya ada diskusi di situ, tapi intinya yang membahas bagaimana kita bisa terus mengawal pembangunan negeri kita. Kita ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sukses, kami semua ada di dalamnya dan tentunya kita juga berusaha sebaik mungkin bukan hanya untuk menyelesaikan